Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini, sebuah renungan yang sederhana, renungan yang singkat, dan mungkin ayat firman Tuhan ini seringkali kita baca dan berulang-ulang kita baca. Saya mendapati ayat ini sungguh mempunyai makna yang luar biasa, saudara, mempunyai pengertian yang dalam, apalagi kita menyongsong hari kelahiran Yesus atau hari Natal. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-7, saudara. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan kita meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah pribadi Allah yang dahsyat. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, tetapi merendahkan hatinya, datang ke dunia dalam wujud manusia. Bahkan Alkitab mencatat kelahirannya adalah sebuah masa, sebuah peristiwa yang menurut saya kelahiran yang tidak wajar. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-7, Yesus dilahirkan sebagai wujud menjadi manusia, lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Lampin dan palungan bicara mengenai pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kelahiran Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Saudara, ini hal yang tidak wajar. Kenapa? Karena keyakinan kita Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia penebus, dia jalan menuju sorga, tetapi dilahirkan dalam situasi dan kondisi yang tidak pantas. Saudara, pagi ini saya mau katakan, di dalam lampin dan palungan ada pelajaran berharga bagaimana kita menyambut kelahiran Yesus. Yesus dibaringkan, Yesus ditempatkan di sebuah tempat yang tidak wajar, tidak bagus, lampin dan palungan. Dan ini mempunyai makna yang dalam bagaimana kita anak-anak Tuhan menyambut kelahiran Yesus. Saudara, lampin dan palungan memiliki makna 3 hal penting yang perlu kita pahami bagaimana kita menyambut kelahiran Yesus. Yang pertama, saudara, lampin dan palungan itu bicara mengenai kesederhanaan. Dalam istilah bahasa Indonesia, keugaharian, pola hidup sederhana. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus hidup di dalam kesederhanaan. Ya, kita diberkati Tuhan. Ya, kita banyak uang. Ya, rumah kita di mana-mana. Ya, deposito kita besar. Tapi saya mau bilang, saudara, kelahiran Yesus mengajarkan kita hidup dalam kesederhanaan. Bapak Ibu, mari tidak boleh menyombongkan diri, tidak perlu memunculkan diri sebagai orang hebat. Hiduplah dalam kesederhanaan. Lalu yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari lampin dan palungan? Yang kedua, bicara mengenai kerendahan hati, saudara. Saya mendapati Yesus adalah Tuhan, Raja, Juru Selamat, tetapi dia tunjukkan kerendahan hatinya dengan lahir dalam situasi dan kondisi yang tidak layak, tidak pantas, di dalam lampin, dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Ini bicara mengenai kerendahan hati. Bapak Ibu, mari sambut kelahiran Yesus, mari masuki hari Natal dengan kerendahan hati kita. Lalu yang ketiga, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari lampin dan palungan? Yang ketiga, bicara mengenai kita mengendalikan diri. Kita belajar menaklukkan diri kita. Bapak Ibu, seringkali ada orang-orang di sekeliling kita yang membuat kita merasa tidak nyaman. Lalu kita mulai melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa saya bisa memberikan pelajaran kepada orang itu. Bahkan mungkin kita bisa menunjukkan emosi kita, marah kita, siapa kita. Natal bicara mengenai mengendalikan diri, Bapak Ibu. Yesus, dia Allah, dia belajar menaklukkan diri dalam keadaan. Dia taat di dalam hidupnya sebagai manusia, bahkan sampai taat dalam kematiannya. Bapak Ibu, ini pelajaran berharga buat kita. Lampin dan palungan bicara mengenai kesederhanaan. Lampin dan palungan bicara mengenai kerendahan hati. Lampin dan palungan bicara mengenai menaklukkan diri, menjaga diri,
mengendalikan diri, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.